itu versi orang-orang yang mereka kan mungkin bikin kandang aja nggak pakai beli lah istilahnya, itu cuma cari seadanya terus kayak masak apa ya nggak beli mungkin dari sana kan. dengan durasi waktu sama 45 hari ya. Iya. Umur di bawah 30 hari kan tadi 45 hari 2 kilo. Di bawah umur 30 hari 1 kilo 1,2 dapat nggak? Kalau kemarin sih dia targetnya bukan yang 2 kilo. Kalau kan dia cukup lah yang 1,2 katanya gitu. 1,2 kata dia sih, saya sempat nanya juga kan sama orang yang expertnya lah gitu kan. Kita baru nanya-nanya doang, kita baru tahu teori doang lah gitu kan. Kita tanya sama yang expertnya, dia ngomong bisa kejar sekitar 20 berapa hari lah gitu, pokoknya di bawah 1 bulan. Cuman ya itu cuma biar makannya gitu cuma 2 kali. Lebih boros atau lebih irit di ending akhirnya bang? Dengan rentang waktu antara yang ditakar-takar sama yang langsung dikasih makan selalu ada isi terus. Cuman kalau yang saya bisa ngejar target sampai 2 kilo itu saya beli yang pakannya nggak ditakerin, jadi kita pakai tempat umpan makan unggas biasa, kosong udah isi. Oh, sekenyangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ini ada 2 orang, yang satu dari Bekasi, namanya Bang Mursid. Bang Mursid, yang satu lagi dari Matraman, namanya Bang Dadan. Bang Dadan. Namanya maunya yang dikenal yang baik-baiknya aja, Dadannya, bukan nama Jawanya. Ini dua nih peserta latihan pelatihan lele di sini. Cuman lagi ngobrol-ngobrol tuh ada yang menarik. Ternyata si bapak ini melihara 300 bebek packing, ya bang ya, bebek packing dalam waktu 45 hari panen. Gedenya 2 kilo, tuh 2 kilo. Kalau orang kan banyak yang mendebat, bang nggak mungkin bang 45 hari panen bisa 2 kilo, nggak mungkin. Nah ini buktinya nih, ini kita tanya, bang itu rasanya apa bang? Cara kasih makannya sehari berapa kali? Nah kalau untuk bebek ini kita kasih 2 kali pagi dan sore. 2 kali aja? 2 kali. Cuman kalau yang saya bisa ngejar target sampai 2 kilo itu saya beli yang pakannya nggak ditakerin, jadi kita pakai tempat umpan makan unggas biasa, kosong udah isi. Oh, sekenyangnya? Sekenyangnya. Sama kayak lele sekenyangnya? Iya. Kalau ditaker-taker dia masih mau makan, makanannya udah habis, nungguin lagi antri. Ya, cuman ya itu cuma biar makannya gitu cuma 2 kali. Lebih boros atau lebih irit di ending akhirnya bang? Dengan rentang waktu antara yang ditaker-taker sama yang langsung dikasih makan selalu ada isi terus. Lebih boros sih, tapi nggak jauh beda sih hasilnya. Nggak jauh beda kalau sesuai takaran lah. Karena saya yang ditakar juga itu ada perhitungannya. Saya hitung sampai panennya hampir sama sih, cuma beda-beda sih sedikit. Bebek packing harga jualan berapa bang? Saat saya panen itu 23.000 itu yang saya nggak berhasil. Per kilonya tuh? Ya. Umumnya ya, emang 23 kalau nggak salah. Ya. Emang mau 23 bang? Kalau yang kedua kan saya karena lama masuk corona, ya harganya jatuh. Oh, ada itu periode pertama, Ya. Periode keduanya pas corona. Jatuh. Kemarin nih, Ya. stop. Oh, Sekarang lele. mau nyoba, makanya belajar di sini. Oh, pernah nih bang Dadan? Belum pernah. Bebek. Belum pernah. Ada ayam ancang-ancang, bayang-bayangan. Ngegoreng Eh, pernah. belum. Kalau makan udah banyak ya. Pengusaha Kentucky, ayam-ayam Kentucky tuh outletnya banyak. Amin. Banyak berapa biji? Subscribe gratis, tidak mengurangi apa-apa. Hanya klik subscribe, lalu klik lonceng. Tidak mengurangi apa-apa, gratis. Ingat itu, gratis. Saling berbagi agar channel ini terus terbangun. Amin, doain. Amin. Bang Dadan, tadi kan kalau saya dengar masalah bebek packing. Setahu Bang Dadan kalau bebek packing gimana bang? Ya kemarin sih ada teman yang pernah nawarin untuk usaha budidaya. Ya. Dia itu sebagai pengumpul lah.
Pengepul itu apa bebek. Iya. Emang dia nawarin nanti dia beli itu harganya 23. Yang Oh. saya tahu itu daerah Karawang juga ya. Berarti ini harga 23 emang pasaran. Betul. Kemarin tuh dia emang berani nanti kalau panen 23. Pokoknya 23. Nah, kalau kemarin sih dia targetnya bukan yang 2 kilo. Kalau kan dia cukup lah yang 1,2 katanya gitu. 1,2 kata dia sih, saya sempat nanya juga kan sama apa orang yang expertnya lah Iya, gitu kan. Kita baru nanya-nanya doang, kita baru tahu teori doang lah gitu kan. Kita tanya sama yang expertnya, dia ngomong bisa kejar sekitar 20 berapa hari lah gitu, pokoknya di bawah 1 bulan. Di bawah 1 bulan. Di bawah 1 bulan tuh bisa 1,2. Kalau nggak salah sih 25 atau berapa lah, 25 atau 24 gitu lah kata dia gitu kan. Masih sekitar gitulah itu kan. Ukurannya sama tetap dari DOC ya, tanya DOD dari DOD. Nah, kata dia sih akan kekejar tuh kalau pakai pakannya full apa gitu kan. 15. Ya kayak gitu ya 15 betul. Nggak bisa kekejar tuh nanti, kata dia, katakan sekarang kan baru teori doang tuh. Tapi nanya sama yang udah ngerjain. Sama yang Yang jual expert. expert itu. Yang jual apa namanya, yang jual bibitnya DOD-nya sama dia juga yang mainnya gitu loh. Nah, Bang Cid, Gitu. kalau tadi kata Bang Dadan tuh umur di bawah 30 hari, kan tadi 45 hari 2 kilo. Di bawah umur 30 hari 1 kilo 1,2 dapat nggak? Saya sih kalau bebek kemarin itu saya nggak pernah saya timbang sih ya. Karena saya tapi kalau dulu saya pernah ayam, ini hampir sama sih. Dulu pernah saya nyoba ayam, enggak dalam juga banyak, kejar sih kayaknya. Kejar, 30 hari. Asal makannya terbatas ya. Dijual. Kenyangnya, iya. Hitungannya hampir sama loh Bang. Kan 40 hari ya. 40 hari kan berarti kan 2 kilo. Iya. Kalau dianggap 20 hari berarti ini 1 kilo. Ya kan? Kalau ini berarti kan kalau di atas 25 hari kan berarti udah setengahnya lebih dong. Ya kan? Ya 1,2 bisa lah. Karena bisa kata dia pokoknya yang ditampung itu kok 1,1 sampai 1,2 lah. Itu 1,2 tuh udah top gitu maksudnya. Iya. Nah, sekarang prospek nih. Prospek. Sebenarnya menurut Bang Mursid, prospek nggak backpacking? Menurut saya kalau ditekunin serius terus kita kerjain sendiri, prospek. Lah, emang ngerjainnya kemarin sama siapa? Rame-rame? Saya kan jadi orang. Oh, gaji orang? Ya, orang. Karena saya kan kerja, Iya. saya nggak keburu gitu, nggak waktunya nggak kerja. Miara 300 ekor. Karyawannya berapa? Satu, 1. jadi 1,5 berapa? Gaji 1,5. Cuma kemarin tuh di awal saya cuma seri. Seri. Iya, karena apa? Karena saya salah satu kunci kesuksesan ternak bebek kebun itu adalah harus kering. Jadi dia kandang nggak boleh basah. Kemarin basah itu. Bukan. Untuk Oh. mengeringkannya itu kan Iya. kita harus pesak, kebal pesak. Kalau basah sedikit kita kebal pesak, kebal pesak. Basah tuh apa, Bang? Kulit padi yang Jejak, jerami. kasar. Jerami, ya. Jerami. Bukan kulit padinya. Kalau jerami kan batang. Gabah. Ya, gabah. Gabahnya. Betul itu. Kalau saya karena nggak ke tempat yang ada gabah itu agak jauh, masa kita yang nyuruh orang itu karena kita pemakaiannya nggak terlalu banyak, jadi saya nyuruh orang, saya kasih, saya tawarin 10.000 sekarang nggak ada yang mau, saya taikin 20.000 sekarang, itu saya biaya itu aja habis 600.000. Terus kerjaan namanya baru mulai ya, saya Iya. kerjaan perapian apa, ada yang ini dikit orang kayak orang saya. Kalau Jadi kita terjun untungnya di habis situ, sama orang lah. Iya. Sama orang. Iya. Berarti kalau saya bilang ternak 300 ekor bebek packing sampai panen 45 hari dengan bobot 2 kilo, keuntungannya sama dengan nggak untung terus seri. Salah apa benar, Bang? Ya, kalau Cuma bisa buat bayar karyawan operasional, itu salah apa benar? Salah. menurut saya salah. Salah. Iya, artinya karena saya Sebenarnya bisa untung. Sebenarnya bisa untung kalau kita bisa tekan biaya yang harusnya kita nggak nyuruh orang, kita kerjain sendiri. Cuma karena memang awal bener ini bayar orang, Nah, yang bener ini bayar keduanya orang. juga, yang kedua daerah saya itu kan termasuk bukan daerah kampung banget ya, terus bukan daerah yang banyak orang nganggur. Jadi kalau kita nyuruh orang tuh agak susah. Oh. Kalau mungkin daerah-daerah pertanian ya, Yang banyak orang nganggur. bisa kita ngambil terus nyuruh orang, kita nggak mesti Butuh, ngasih orangnya butuh, terlalu kan? gede-gede lah. Iya. Kalau di tempat kita kan kalau nyuruh orang, kalau nggak gede ngasihnya dia nggak mau.
nyuruh kerjaan ringan sekalipun misalnya kan. Iya. Ya, kalau di petani yang saya lihat di daerah-daerah, ya memang daerah-daerah pertanian sih, ada yang orang yang cuma gaji 1,5 aja dia mau nongkrongin dan bahkan nginep di situ. Iya benar. Nah kalau kita kan gaji 1,5 dia cuma ngasih makan doang, baru bersih-bersihin kandang. Udah. Habis itu dia Mahalan kan. mahalan. Iya. Harusnya kan 1,5 itu dia mau nyari gabah juga, pergi Iya, pakai motor, harusnya. harusnya kan. Iya. Full melihara lah Iya. istilahnya. Kalau Bang Dadan gaji 1,5 tinggal di tempat malah ya? Karyawannya. Iya. Enggak Bang, pulang. Kalau Jadi kalau yang kita- fried chicken ya. Kalau kita rencanakan lagi, ya kita rencanakan lagi lebih detail. Heeh. lebih- Oh masih mau jalan lagi nih Bang, masih mau jalan Iya, lagi? maksudnya kalau itu Kemudian harinya? saya nggak bisa jalan lagi karena di komplek tetangga. Oh, Itu karena itu tadi yang tahap keduanya saya pengen menekan biaya, bahkan saya batasin, bukan berarti saya batasin nggak ada ukuran. Kita ada rumus dari saya kebetulan beli ternak bebek sindur, itu dia ada sampai petakaran tempatnya. Itu juga berarti cuman masalah ketika bahasa saya nyuruh orang kalau saya udah keburu pergi kerja, saya nyuruh orang kan susah. Iya. Kalau cuma lewat telepon kan baik mulut aja langsung kita nyari, kadang-kadang susah. Jadi kadang udahlah Jadi biarin nggak biasa. nggak kerawat berarti. Iya, yang kedua Lagi? ada kurang terawat. lumayan ini juga Bang, berani juga. Iya. Karyawan masih kerja, ternak bebek 300 ekor. Karyawan tinggal suruh-suruh pakai telepon, Iya. agak sempet, lumayan berani Bang. Jadi yang kedua itu memang saya terus terang ketika tetangga udah mulai Komplain. tahu, saya udah malas ngurusinnya. Udah terserah yang ngurusin aja gimana? Berarti ternak bebek itu catatannya area sekitar itu nggak boleh bau ya? Ya, kalau saya kan kebetulan ini kandang di atasnya dari rumah. Kalau paling nggak ada jarak 50 meter dari rumah, terus kita rawat Benar? kebersihannya, nggak tahu sebenarnya. Iya. Saya juga bau tuh. Kalau ya tahu. Kuburan Cina lagi tuh. Bau. Bang Dadan abis muter-muter nanya-nanya tentang backpacking nggak dilanjutin? Belum. Itu kan kemarin pas itu tuh nanya tuh masih belum bulan Januari lah. Iya. Ya survei kayak gitu bulan Januari, ya begitu Februari masih mikir-mikir, kebanyakan mikir sih usahanya mah. Ya jalan-jalan. Maret kan udah kejadian kan, ya udah stop aja dulu lah. Nah, Saya bebek packing ini kebetulan mentornya orang Batak. Boleh ya? Boleh. Orang Batak. Nah, di sana itu kebanyakan bebek itu ya nggak Lepas. difokusin sebagai industri ya. Artinya mereka yang rumah ada yang mereka cuma 200, 100. Itu dari pengakuan masyarakat di sana kalau di rumah kita itu rata-rata dalam 100 ekor itu bisa 2 juta, 1,5 sampai 2 juta per ekor. Untungnya? Iya. per 100 ekor. 100 ekor. Itu versi orang-orang yang Mereka kan mungkin bikin kandang aja nggak pakai beli lah istilahnya, itu cuma dari seadanya, terus kayak pesak apa ya nggak beli mungkin dari sana kan dengan durasi waktu sama sama 45 hari ya. Iya. Kalau makan mereka sama. Kalau waktu Bang Dadan nyari info per 100 ekor untuk berapa Bang? Lupa lah. Rata-rata yang expert Lupa saya, kan kemarin sudah ada coret-coretan tapi udah lama udah lupa sih. lupa ya. Serius lupa. Iya, Nggak enak. Tapi yang jelas untung lah, kalau nggak untung Iya. mana ada yang jualan Iya. pinggir-pinggir jalan bebek kan banyak kan. Iya. Berarti banyak yang budidaya kan gitu. Berarti ada yang untung gitu aja. Pemirsa, kalau nanya untung per 100 ekor versinya nih untung untung 2 juta. 1,5 sampai 2 juta versi petani-petani sekitar yang sudah malang melintang. Cuman dengan catatan dirawat sendiri, dikerjain sendiri. Iya. Kalau ngegaji orang, apa-apa beli, apalagi kan kalau saya dengar tadi, jadi ngambil pesak, ngambil apa tuh, Iya. orang lain lagi dibayar lagi. Kalau kita jumlahnya banyak ini pesak itu kita beli murah, bisa cuma 3.000 sekarang. Iya. Kalau belinya banyak, kalau 3.000 kita sedikit iya. Berapa beli? Saya bukan beli nyuruh orang, saya hargain 20.000 sekarang. Euro itu. Habis. Karena nggak ada yang mau. Kan 3.000 ke 20, Iya. 3.000 ke 20.000. Ternak ini. Makan kalau di kampung Nggak udah mahal. minta ambil sendiri. Iya. 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 Di Karawang gitu kalau bisa kita ada acara-acara gitu kan butuh kayak gitu Iya, kan, misalkan buat untuk di tanah. dekorasi bisa kan. Nah, Minta ya disuruh ngambil aja, asal bawa karung sendiri masukin, kalau mau nyuruh orang yang ngasih uang rokok kan berapa karung bawa boleh aja. Ya itu pemirsa, itu
lebih kurangnya gambaran beternak bebek packing. Beliau Bang Mursid nih yang sudah 2 periode 300, kematiannya berapa Bang dari 300? Sama sih kayak ikan 100% kalau 100%. dan alhamdulillah 2 kali itu bisa mencapai di artinya bawah di bawah. yang pertama itu saya beli 200 ya hampir pas 10%, 270 yang kita jual. Sebenarnya ada yang lumpuh apa itu ada sekitar 10 ekoran itu kita potong. Jadi anggap aja 270 ya. Jadi Tapi yang 30%. Iya. Target kematian 10%. Untung ya, kalau untung ya rata-rata 1,5 sampai 2 juta lah. Itu per 100 ekor. Ada yang mau dibagi-bagi nggak ke pemirsa nih, pesan-pesan buat yang mau memulai bebek packing, konten bebek packing nih, kali ada pesan, kalau mau terap bebek packing syaratnya nggak boleh basah atau apa gitu yang kira-kira jadi catatan penting. Ya salah satunya ya memang yang perlu kita penanganan agak dari situ di awal ya, karena ketika dia mau turun itu dia pertama nggak boleh kena udara langsung. Jadi kita Kenapa? bikin Itu sama tuh. sih kayak kita bikin itu ya di situ ya. Oh, jadi nggak boleh kena angin. Nah, untuk pertama kita kasih lampu Sampai Ya. usia 7 hari, 14 hari. ya sekitar seminggu lah. Ya maksimal sih bisa 14 hari. Kalau udah kelihatannya dia seger, udah bisa lampu itu bisa kita tarik lagi buat penerangan. Kalau di awal itu untuk penghangat. Ya kalau teori-teori yang lebih ini sih bahkan ada yang sampai ada juga jualan penghangat. Iya. Cuman kita nggak pakai itu pun, yang penting dia nggak kena angin langsung. Kalau malam kita tutup makannya pakai ya apa aja lah ya. Jadi karena saya kan kebetulan ngejalanin bundes. Dananya dana bondes. Jadi Dananya, saya iya. beliin aja terpal langsung yang bagus gitu ya. Yang kalau siang kita tagih. Jadi saya makanya kenapa saya bilang bisa untung kalau kita jalanin sendiri. Ya saya kalau mau misalnya efisiensi banyak bisa efisiensi. Jadi yang pertama saya bilang saya seri itu karena sama sekali nggak ada efisiensi. Saya juga nggak ada istilah sayang enggak. Sayang-sayang dana. Iya. Karena dananya dana Dana negara. pemerintah. Iya. Terus keduanya Sama kalau dana sendiri, saya sayang. juga nggak punya motivasi saya harus Untung. untung sekian. Iya. Saya Iya. pengen dapat ilmunya aja dulu gitu. Jadi anggapnya itu belajar senang dah itu. Iya. Yang kedua Dari hampir 3.000 jadi 20. yang kedua hampir berhasil. Tahu-tahu ada corona, harga bebek jatuh, ternyata juga. Kalau sekarang Saya harga udah bebek nih, kontak tetangga. sama corona Saya beli belum belum? tahu, belum nanya lagi nih. Tapi yang bikin saya down itu karena di konten tetangga sebenarnya. Yang bikin down. Iya. Bang Dadan, ada pesan-pesan nggak? Kenapa nggak jadi ternak bebek? Apa lahannya jauh dari warga? Bagaimana kalau yang Sementara sih karena corona dulu sih alasannya. corona? Tadinya sih mau, cuman karena pas bulan Maret itu corona ada, nggak hajar ya sudahlah. Makanya tidak invest dulu untuk kayak gitu lah. Berbagi nggak pernah rugi, rugi kalau nggak pernah berbagi. Usaha apapun bisa ditiru, tapi rezekinya belum tentu. Usikum wa nafsu Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik, sudah. Kalau kamu merasa mendapatkan ilmu atau pengetahuan baru, boleh dong beri jempol agar memotivasi saya untuk terus berbagi. Dan apabila kamu merasa teman, sahabat, atau kerabat kamu juga patut tahu hal ini, boleh dong bantu share ke mereka. Dan aktifkan loncengnya supaya kamu menjadi yang pertama tahu apabila saya mengupload video terbaru di channel ini.